Ya. Nah, udah. Oke, berarti X-nya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Bedanya, perhatikan ini, kalau ada garisnya di bawah ini namanya sama dengannya. Nah, kalau ada sama dengannya berarti negatif 2 dan 4-nya ikut disebutkan. Beda hal kalau Bunda nulis gini. Nah, ini yang depan nggak ada sama dengannya, yang belakang ada sama dengannya. Jadi kalau nggak ada sama dengannya, berarti min 2-nya nggak ikut. Berarti mulainya setelah min 2. Berarti min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini ada sama dengannya, berarti 4-nya ikut. Gitu. Bisa membedakan? Bisa. Oke. Sekarang bagaimana membuat tabelnya? Tabelnya itu berisi apa saja? Yang pertama berisi X, yang oranye itu. X-nya berasal dari mana itu? Angkanya berasal dari daerah asal tadi yang kita sebutkan itu, min 2 sampai 4. Lalu kolom bawahnya di sini ada X kuadrat, min 2X, min 3. Ini dari Fx. Nah, ini. Jadi kalau fx-nya di situ x kuadrat min 2x min 3, ya udah tinggal tulis menurun ke bawah. Kalau misalkan di situ plus 2x, berarti nulisnya langsung 2x, plusnya nggak usah ditulis. Seperti itu. Terus cara ngitungnya sekarang. X kuadrat, artinya semua x ini dikuadratkan. Nah, berarti ini kan di bawahnya min 2 kan. Berarti ini hasil dari min 2 kuadrat. Min 2 kali min 2 berarti 4. Ini hasil dari min 1 kuadrat. Min 1 kali min 1, 1. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sekarang dilanjut. Ini berapa? 0. 0. Dari 0 kuadrat ini? 1. 1. Dari 1 kuadrat. Terus? 4. 4. Terus? 9. 9. Terus? 16. 16 ya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau masih ada yang bingung itu angkanya asalnya dari mana? Silakan tanya dulu. Belum, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Ya. Yang bawah itu min 2x, artinya min 2 kali x. Berarti ini dari min 2 kali x-nya di atas ini, kali min 2. Hasilnya 4. Min 2 kali min 1. Berarti hasilnya 2. Berarti min 2 kali 0 berapa? 0. Min 2 kali 1. Min 2. Min 2. Min 2 kali 2. Min 2 kali 3. Min 6. Min 6. Min 2 kali 4. Min 8. Min 8. Nah, itu sebenarnya min 3. Min 3 ini kan nggak ada x-nya. Berarti nggak usah dikaitkan dengan yang oranye itu. Nah, berarti tulis aja sama terus. Berarti min 3 terus sampai belakang. Nah, baru bawahnya fx. Fx itu kan tadi rumusnya x kuadrat min 2x min 3. Berarti dari 3 kolom ini tadi dijumlah. Nah, berarti kita lihat positif dulu terus kurangi yang negatif. 4 tambah 4, 8 kurangi 3, 5. 5. Nah, 1 tambah 2, 3 kurangi 3, 0. Ini kalau 0 abaikan berarti ini tinggal berapa? Min 3. Min 3. 1 kurangi 5, min 4. 4 kurangi 7, min 3. 9 kurangi 9, 0. 0.
16 kurangi 11. 5. 5. 5. Nah, untuk 5. fx, ya. Untuk fx ini biasanya simetris nih. Depan belakang sama. Ini 5. Ini 5. 0, 0. Min 3, min 3. Nah, paling tengah itu pasti sendirian. Nah, seperti itu. Terus x, y itu dari x-nya tadi yang oranye dengan y ini digabungan. Berarti min 2,5, min 1,0 terus berapa? 0,3. Terus lanjut 1,4 lanjut 2,3. 2,3 terus 3,0. Terus 4,5. 4,5. Nah, tabel ini yang akan jadi modal kita menggambar grafik. Jadi kalau ada satu aja salah, udah nggak bentuk. Nah, terus bocorannya, grafik ini besok keluar di PTS soal IC. Nah, soal IC kan 5. Nah, 5 itu cuma satu soal ini. Jadi misalkan ada fungsi gini, daerah asalnya segini, yang nomor 1, buatlah tabel. Nomor 2, buatlah grafik. Nomor 3, tentukan pembuat nama fungsi, dan seterusnya. Nah, maka kalau dari awal kamu salah, tabelnya salah, berarti 5 soal itu akan jadi salah semua. Ya, paham? Maka hati-hati ngitungnya. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita gambar grafik. Nah, ini Bu Nur copy dulu. Gambar grafik, ternyata ada yang nggak paham X posisinya di mana, Y posisinya di mana. X itu mendatar apa tidur? Data. Mendatar. Mendatar ya tidur pada ya. Mendatar apa berdiri? Tidur. Tidur. X itu yang tidur, Y itu yang berdiri, jadi nggak boleh dibolak-balik. Nah, satu itu. Terus cara membuat grafik, kamu kan sudah pakai kertas kotak-kotak, maka garisnya, nulisnya ya nempel di garisnya kotak-kotak. Jangan seperti ini. Misalkan ini garis, nah di tengahnya kotak ini jangan seperti ini. Ya, paham maksudnya Bu Nur? Paham. Nah, terus ketika sudah bikinnya di garis, sekarang ngasih angkanya itu harus konsisten. Kalau mau satu kotak ya satu kotak semua. Nah, misal gini, ini kan 0. Nah, ini kan satu kotak nih. 1. Yang angkanya harus di garis juga, jangan di tengah-tengah gini. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, ini negatif 1, negatif 2. Biasanya nih ke bawah Ki. Kan harusnya tuh di sini tuh, kan? Tapi kok sempit nih tak tahu sini aja. Ini negatif 1, sini negatif 2. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini jaraknya 2 kotak. Padahal yang lain 1 kotak. Namanya nggak konsisten. Jadi nanti mempengaruhi hasilnya gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, itu dasarnya menggambar. Apa yang mau bunuh? Oh, ini. Nah, ini dasarnya menggambar hapus dulu. Nah, sekarang menggambar itu kan X, Y. Nah, sekarang kalau min 2,5 artinya min 2 ketemuan dengan 5. Min 2 itu punyanya X, ketemuan dengan 5-nya Y. Nah, mereka ketemu di sini. Gitu. Kalau kamu sudah pakai
tes kotak-kotak nggak usah pakai garis putus-putus gitu, nggak apa-apa, langsung ketemunya di mana. Tapi kalau bener kan ini masih ngajari, tidak pakai garis putus-putus. Terus kalau min 1,0 ini kalau ada nolnya itu nempel di sumbu. Jadi nempel di sumbu atau di garis. Di garisnya siapa? Garisnya X apa di garisnya Y? Tergantung, lihat angkanya. Min 1 kan punyanya X, berarti dia nempel di X. Seperti itu. Berarti min 1,0 itu di sini. Jadi kalau 0, min 3 nempel di mana? min 3 nempel di mana? Yuk. Halo. Bisa. X. Min 3-nya punyanya X apa punyanya Y? Punya Yang Y. Nah, berarti nempelnya di sumbu Y gitu. 1, min 4. 1 dan min 4 ketemuan. Nah, ketemu di pojokan. Yoi, siapa yang suka ketemuan di pojokan? Nggak tahu, Bu. 2. Si ketawa merasa. 2, min 3. 2 dan min 3 ketemuan. Nah, di sini. 3,0 nempel di X. X. 4,5. 4 dan 5 ketemuan. Sini. Sudah benar? Ya. Ya. Coba dibayangin itu nek dihubungke jadi grafiknya bentuk parabola enggak? Iya. Enggak. Bentuk, Bu. Enggak, parabola kan ini harusnya gini simetris tuh. Iki nek tak bener iki. Kenapa kok enggak? Memang Bu Nur gambarnya salah. Ini berapa ini titiknya? Ini berapa koma berapa? 4, 5, Bu. Nah, ya memang sengaja tak salah ke. Jadi kamu teliti apa enggak? Gitu. Jadi harusnya tadi 4,5 tuh di sini. Kalau tadi namanya 5,4. Nah, bisa jadi kemungkinan kesalahannya kamu gawe tabel udah benar, tapi masangkan di titiknya keliru X sama Y, maka akan jadi salah. Itu maksudnya. Kalau sudah, terus kita hubungkan. Hubungannya jangan pakai penggaris ya. Karena ini grafiknya lentur. Kalau pakai penggaris nanti jadi grafik kaku. Nah, ini adalah grafiknya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Oke, Bu Nur lanjut. Sepertinya, Bu. Terus kesimpulannya, grafik berbentuk parabola itu kayak gini. Menghadap kemana itu? Menghadap ke atas. Karena A-nya lebih dari 0. Nah, lebih dari 0. Nah, kok tahu? Jadi ini kan tadi X kuadrat tuh. X kuadrat kan A-nya 1. Nah, jadi kalau A-nya lebih dari 0 menghadap ke atas. Nanti kalau A-nya kurang dari 0, berarti grafiknya gini. Lanjut daerah asal. Untuk menentukan daerah asal itu kita lihat X. Jadi lihat sumbu X. Nah, titik paling pojok kiri dan pojok kanan yang dilewati titik itu berapa? Pojok kiri, kita lihat pojok kiri dulu. Yang dilewati titik itu min 2. Bukan min 1 ya. Jadi bukan yang nempel tapi yang paling kiri. Ini tadi kan min 2,5, berarti X-nya min 2. Taruh di sini. Terus yang paling kanan 4. 4. Ya. Y, daerah hasil tuh kita lihat Y sama kayak tadi. Y kan berdiri. Jadi kita lihat paling bawah dan paling atas yang dilalui titik. Paling bawah berapa? Apa nih? Min 4. Min 4. Paling atas? 5. 5. Nah, 5. Gitu. Nah, titik balik atau
Nah, titik balik nama lainnya titik puncak. Nah, jadi apa sih titik balik dan titik puncak itu? Ini ada grafik. Grafik parabola itu kan kayak gunung. Gunung itu kan ada puncaknya. Nah, kalau di atas tuh namanya puncak. Kalau di bawah namanya balik. Karena grafik kita ini pucuk E di bawah, berarti namanya balik. Kenapa baliknya 1,4? Ini lihat, ini pucuknya kan. Itu kan pucuknya. Nah, pucuknya ini pasti berapa koma berapa? Oh, X-nya 1, Y-nya min 4. Berarti 1, min 4. Ini titik balik. Nah, gitu. Paham? Nah, lanjut sumbu simetri. Sumbu simetri itu ibarat kertas dilipat, ujung nempel ujung, kan? Tengahnya kan ada garisnya kalau dilipat. Nah, garisnya itu namanya simetri. Maka kalau grafik ini dilipat ujung dengan ujung, ini kan garisnya di sini ya? Ya enggak? Paham enggak kalau dilipat terus tengahnya garisnya di sini kan? Paham, Bu. Iya. Nah, ini namanya sumbu simetri. Jadi sumbu simetrinya pasti angka berapa? Di sini. Oh, berarti sumbu simetrinya X sama dengan 1. Nilai minimum. Nah, kalau pucuknya di bawah, berarti dia namanya minimum. Minimum kan paling bawah. Berarti angka paling bawah itu di mana? Oh, di Y sama dengan min 4. Kalau pucuknya di atas, berarti nanti namanya nilai maksimum. Seperti itu. Atau untuk menentukan sumbu simetri dan nilai minimum, kita bisa lihat dari titik balik aja. Titik balik yang depan tuh disebut sumbu simetri, yang belakang disebut nilai minimum. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Ya, Gunung lanjut. Ini kalau kita lihat dari grafik. Kalau lihat dari tabel. Oh, ini tambah satu lagi, ada pertanyaan yang kurang. Nah, pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu yang mana? Yang ini. Yang nempel di sumbu X. Ini namanya pembuat nol fungsi. Nah, ini juga pembuat nol fungsi. Berarti pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan kita mau 3. Oke, itu. Nah, kalau itu semua kita melihatnya dari tabel yang mana ya? Yang pembuat nol fungsi Y ada di plus 3. Iya, pembuat nol fungsi kalau lihat dari tabel itu yang Y-nya 0. Ini yang Y-nya 0. Nah, maka ini disebut pembuat nol fungsi. Nanti punya ditandai dewe-dewe. Terus tadi titik puncak. Titik puncak itu kita lihatnya Y dulu. Y yang sendirian di tengah. Berarti kan min 4. Nah, berarti titik puncaknya ini. Ini namanya puncak. Nah, puncaknya kan tadi 1,min 4. Nah, dari puncak itu bisa dipecah. Yang depan tadi namanya sumbu simetri. Yang belakang namanya nilai maksimum minimum. Nah, gitu. Itu kalau kita lihat dari tabel. Gitu ya. Karena nanti bisa jadi kalau di pilihan ganda bisa muncul. Kita suruh menganalisa
tapi bentuknya grafik tok atau bentuknya tabel tok gitu. Paham sampai sini? 9 apa? 9C. Oh ya. Terus berikutnya, sudah paham ini? Sudah, Bu. Ya. Paham, Bu. Kita ke soal yang X kuadratnya negatif. Kasih contoh. Yang X kuadratnya negatif. Taruh bawah. Nah, yang ini nanti kita bahasnya di akhir. Nomor 2. Ada fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 8 dengan daerah asal X di mana min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 X anggota R. Pertanyaannya sama kayak tadi, nggak usah ditulis. Sekarang kita jawab yang pertama, berarti kita menentukan X-nya dulu. X-nya berarti mulai dari berapa sampai berapa? Min 5 sampai 3. Ya, min 5, min 4, min 3. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya, lanjut. Sekarang kita buat tabel. Tabelnya paling atas apa? X. X. X-nya adalah min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Bawahnya apa? Min X kuadrat. Terus bawahnya lagi? Min 2X. 2x Terus? 8. Ya. 8. Ini semua dari soalnya ya, jadi menyesuaikan soal. Sekarang kita hitung. Nah, ini min ya. Min X kuadrat artinya yang dikuadratkan itu cuma X-nya. Min-nya nggak ikut. Berarti ini tuh min 5 kuadrat, terus ngarepnya kasih min. Gini. Berarti kuadratkan dulu baru ketemu min. Min 5 kuadrat itu kan 25. Terus depannya kasih min. Jadi hasilnya min 25. Berarti kalau min 4 kuadrat berapa? 16 terus min 16. Iya. Min 16. Nah, gitu. Kalau 3 kuadrat berapa? Min 9 9. terus min 9. 9 terus kasih min 9. Nah, Min sehingga 9. kesimpulannya kalau X kuadratnya depannya min, oh ini pasti hasilnya min semua. Gitu. Berarti ini jadi berapa nih lanjutannya? Min 9, min 4, Min 4, min min 1, 1, 0, min 0, 1. min 1, min 2, min 3. Min 1 terus? Min 1, min 4, min 9. Nah, Min 9. ya. Terus yang bawahnya sama. Bawahnya sama kayak tadi. Min 2X, berarti min 2 kali X, min 2 kali min 5. 10, Bu. 10, Bu. 10, terus? 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 0, 0, min 2, min 2, min min 4, min 9, min min 6. Ya. Ini 8 semua. 8. Oke. Lalu fx atau y. Fx itu diperoleh dari semua yang oranye itu.
Ya. Nah, kita lihat positifnya dulu aja. Berarti 18 kurangi 25. 4. Min 4. Tujuh. Min 7. 16 kurangi 16. 0. 0. 14 kurangi 9. 5. 5. 12 kurangi 4. 8, Bu. 8. 10 kurangi 1. 9. Ini nolnya abaikan. 8. 8. 8 kurangi 3. 5. 5. 8 kurangi 8. 0. 0. 8 kurangi 15. Min 7, 7. Bu. Min 7. Nah, ini simetri ya, kanan kiri ya. Ya, Bu. Terus kita buat X, Y. X, Y itu berarti tinggal dipasang ya. Min 5, Min 7. terus Min 4,0. 4,0. terus Min 3,5. min 2, 8. Min 1,9. 0,8. 1,5. 2,0. 3, min 7. 3,7. ya. 3,7. Nah, sekarang kita gambar grafik. Copy dulu dari yang tadi. Nah, sekarang kita gambar. Ini X, ini Y. Min 5 ketemuan dengan min 7. Di atas apa di bawah? Di bawah. Di bawah ya. Benar, nggak usah pakai garis putus-putus lagi. Nah, Ya. min 4,0 disumbu. Di bawah. Min 4,0 disumbu. Di atas 0. Disumbu. Disumbu X. Ya, Bu. Nah, min 3 ketemuan dengan 5 di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Min 2 dengan 8. Di atas. Di atas. Min 1,9. Di atas, Bu. 0,8 disumbu. Di atas. Disumbu Y ya. 1,5 gini. Di 2,0 disumbu X. 3,7 disumbu di bawah E3 ya sini. Nah, dihubungkan. Jadi fx tadi sama dengan min x kuadrat min 2x plus 8. Nah, sekarang dari grafik ini, parabolanya nggak usah ditanya, harus paham. Daerah asal lihat sumbu apa tadi? Daerah asal tuh lihat x apa y? Daerah asal lihat x apa lihat y? X, Bu. X. Lihat X paling kiri dan X paling kanan. Jadi tabelnya apa? Lihat grafik coba. Oh, oke. Berarti Berapa?
Paling kiri yang punya titik adalah berapa? Min 5. Nah, min 5. Paling kanan yang punya titik 2. 3. Ini kan paling kiri kan ini. Paling terakhirnya 3,7. Ya. Atau bisa lihat tabel. Nah, kalau lihat tabel, lihat ini min 5, sini 3 gitu. Sekarang Y-nya, Y itu daerah hasil. Daerah hasilnya berarti Lihat Y itu. Y, lihat atas sama bawah sama atas. Bawahnya berapa? Min 7. Bawahnya min 7. Atasnya 9 kalau nggak salah. 9. Ya. Nah, terus pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi yang nempel di sumbu X. Berarti pembuat nol fungsinya berapa? Min 4 Min 4 sama 2. dan 2. Dan 2. Ya. Nah, terus titik puncak. Titik puncak pucuk E. 29. Berapa? Berapa pucuk E? 2. Oh, kok ada 2 namanya? Oh, minus 9. X, Y. X-nya berapa? 1,9. Nah, 1,9. min 1,9. Ya. Terus sumbu simetri, nggak usah lihat gambar. Min Lihatnya 1. deh. Nah, sumbu simetri itu X sama dengan min 1. Nah, ada dari yang depan ini kan ya. Nah, terus nilai maksimum 9. Nah, Y sama dengan 9. Nah, jadi nanti kadang pertanyaannya sumbu simetri dulu, baru titik puncak. Nah, tapi kamu nyari titik puncak dulu nggak apa-apa. Baru masukkan ke sumbu simetri sama nilai maksimum. Lebih enak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi yang tabel selesai. Saya bentar. Sekarang kita bahas sifatnya. Sekarang kita bahas sifatnya saja. Nah, sifat grafik fungsi. Grafik itu tadi membuka ke atas dan membuka ke bawah. Kalau membuka ke atas, ya, membuka ke atas berarti A-nya lebih dari 0. Kalau membuka ke bawah berarti A kurang dari 0. Terus, ini kalau di atas namanya titik puncak. Ini yang di bawah namanya titik balik. Tengah-tengahnya namanya sumbu simetri. Lanjut. Titik puncak itu, kalau kita tadi nggak pakai tabel, kan nggak bisa diketahui. Maka kalau nggak pakai tabel, gunakan rumus ini. X, P, Y, P itu P itu puncak. X puncak, Y puncak. Rumusnya min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Atau Gunur tulis min B per 2A, D per min 4A, ini sama. D itu kan diskriminan. Diskriminan kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, terus minnya yang di samping itu tak taruh bawah, artinya sama aja gitu. Terus tadi titik puncak itu kan yang depan namanya punya siapa tadi yang depan? Sumbu simetri. Yang belakang punya nilai maksimum. Nah, ini sama.
Berarti ini sumbu simetri. Ini nilai maksimum atau minimum. Nah, berarti sumbu simetrinya rumusnya adalah min P per 2A. Nilai maksimum minimumnya rumusnya D per min 4A. Gitu. Terus titik potong. Titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X. Nah, ini benar bahas di sini. Titik potong itu ada dua. Tipot. Nah, ada dua, yaitu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Kalau ditanya titik potong sumbu X, berarti Y-nya diganti 0. Kalau ditanya titik potong sumbu Y, berarti X-nya diganti 0. Seperti itu. Lalu, C. C itu kalau lebih dari 0, maka grafiknya melalui sumbu Y positif. Jadi gambarnya gini. Ini A, B, C. Ini untuk grafik yang A. Berarti ini ada sumbu X, sumbu Y, 0. Nah, ini dia melalui sumbu Y positif. Atau nah, ini dia melalui sumbu Y positif. Berarti dia C-nya lebih dari 0. Yang B, kalau C-nya sama dengan 0, kok 0? Kalau C-nya sama dengan 0, berarti dia melalui 0,0. Ya, berarti grafiknya gini. Nah, ini melalui 0,0. Nah, seperti ini. Sebenarnya di bawah itu sudah ada gambarnya. Cuma gambarnya ini digabung. Ini kan punya Bunun, kalau bingung kan ini punya Bunun kan tak gambar sendiri-sendiri. Kalau itu dia digabung. Artinya podo aja sih. Terus yang C, kalau C-nya kurang dari 0, berarti dia melalui sumbu Y negatif. Jadi misalkan gini. Nah, ini kan negatif. Di bawahnya 0 kan negatif. Nah, atau gini. Seperti itu. Berikutnya, titik potong sumbu X. Nah, itu ada pengaruhnya dengan nilai diskriminan. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini kan sumbu X nih. Nah, dia melewati 2 titik di sumbu X, berarti artinya D-nya lebih dari 0. Atau seperti ini gambarnya. Jadi kalau D-nya sama dengan 0, ini dia menyinggung. Menyinggung itu sudah nempel di sumbu X, tapi nggak turun ke bawah, tapi balik lagi. Dari atas nempel X, terus balik lagi. Cuma menjenguk nilai sumbu X toh. Oh, sumbu X-nya ada yang balik lagi. Wes gitu toh. Nah gitu. Jadi kayak benar ngecek, oh ini sudah masuk. Oh ya sudah. Terus kalau grafiknya tidak memotong atau tidak menyinggung, berarti dia gantung, nggak menyentuh sama sekali. Itu kalau D-nya kurang dari 0. Nah, sifat-sifat itu fungsinya buat apa? Nah, misalkan nanti ada soal gini. Ada grafik buta. Nggak ada apa-apanya. Ada grafik tok, nggak ada angkanya, nggak ada apa-apanya. Tentukan karakteristik A, D, dan C. A itu tadi melihat dari dia membuka ke atas atau ke bawah. Karena ini membuka ke bawah, berarti A-nya lebih dari atau kurang dari. Kalau belum hafal lihat. Kalau A-nya mana tadi? Nah, kalau membuka ke bawah berarti A-nya bagaimana?
kurang Nah, kurang dari 0. Nah, berarti A-nya kurang dari 0 karena membuka ke bawah. Kalau suruh mengidentifikasi D, maka kita lihat sumbu X. Sumbu X tadi ada memotong, menyinggung, tidak memotong, tidak menyinggung. Kalau ini apa? Apakah ini memotong sumbu X? menyinggung ya Bu. Menyinggung. Benar menyinggung? Cek. Kalau menyinggung tuh nempel. Salah Bu. Memotong sumbu Y. Nah, dia tuh gantung nggak? Gantung kayak ini nggak? Enggak ya. Kalau gantung tuh dia tidak menghadap sumbu. Ini membelakangi sumbu. Tapi kalau ini kan nggak melewati sumbu X Bu. Ini boleh dipanjangkan. Nah, kalau ini dipanjangkan, akhirnya jadi memotong kan? Sumbu X di dua titik. Berarti akhirnya jadi memotong. Berarti D-nya lebih dari 0. Karena memotong sumbu X di 2 titik. Terus sekarang C-nya. Kalau menentukan nilai C itu lihat sumbu Y. Dia melalui Y positif apa negatif ini? Positif. Nah, positif. Berarti C-nya lebih dari 0. Karena melalui sumbu Y positif. Nah, kurang lebih seperti itu fungsinya yang sifat-sifat grafik. Jadi cuma ada grafik, nggak ada angka-angkanya apa-apa, tapi kamu suruh menentukan. A-nya kayak apa, D-nya kayak apa, C-nya kayak apa gitu. Paham? Paham. Ya, materi kita hari ini sampai sini. Terus nanti di rumah nyoba gambar pakai tabel ya. Besok minggu depan kita gambar nggak pakai tabel. Nanti tak kirimi modulnya. Oke. Terima kasih. Menurut akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama. Boleh keluar? Boleh. Ya.